Gibran Rakabuming Raka, anak presiden yang kini duduk sebagai wakil presiden Indonesia. Nama yang selalu jadi sorotan, dikagumi sebagian, dikritik sebagian lainnya. Tapi mari kita jujur, apakah semua ini hasil kerja keras dan kemampuan, atau keberuntungan dan koneksi politik yang membuka jalan ke puncak kekuasaan? Apakah dia benar-benar pemimpin visioner atau sekadar memanfaatkan statusnya untuk meraih posisi tinggi? Orang bilang Gibran sukses karena ide dan inovasinya mampu memimpin di usia muda. Orang lain bilang Gibran licik menggunakan pengaruh politik untuk keuntungan pribadi. Kali ini kita akan mencoba memahami sosok Gibran dari dua sisi yang berbeda, sisi yang memuji dan sisi yang mengkritik. Kita akan menelaah fakta, kontroversi, dan strategi di balik setiap langkahnya. Dan pertanyaannya, siapa sebenarnya Gibran? Wakil presiden yang sukses dan visioner atau sosok yang licik dan kontroversi? Mari kita bongkar semuanya satu persatu. Sekarang mari kita lihat sisi Gibran yang jarang diperdebatkan, sisi yang menunjukkan dia bukan sekadar anak presiden atau penerima posisi karena koneksi. Di usia muda, Gibran telah menapaki jalur wirausaha dan kepemimpinan dengan langkah yang tegas, dari bisnis kuliner hingga ekspansi usaha di berbagai kota. Ia menunjukkan kemampuan membaca peluang, mengambil resiko, dan mengeksekusi ide dengan cepat. Ini bukan hanya soal keberuntungan, ini soal inovasi, strategi, dan keberanian menghadapi tantangan. Sebagai wakil presiden, skala tanggung jawabnya jauh berbeda. Gibran tidak lagi mengurus kota, tapi negara. Dan posisi ini, setiap keputusan memiliki dampak nasional. Banyak pihak mengakui bahwa pendekatannya modern, praktis, dan berpihak pada inovasi, menghadirkan ide-ide yang segar, program-program yang mudah diterapkan, dan cara komunikasi yang dekat dengan generasi muda. Brutalnya, di tengah sorotan dan tekanan politik, Gibran mampu menyeimbangkan ekspektasi publik dan tuntutan birokrasi. Ia terlihat tidak takut mengambil langkah baru meski beresiko diserang kritik. Pendekatan ini menandai seorang pemimpin muda yang berani bertindak, bukan hanya menunggu arahan atau sekadar formalitas. Bahkan kritikus pun kadang terpaksa mengakui kepemimpinannya memiliki efek positif, setidaknya dalam inovasi pelayanan publik dan keterlibatan generasi muda. Banyak yang melihat Gibran sebagai contoh pemimpin modern, visioner, berani, dan cerdas memanfaatkan peluang, bukan sekadar memanfaatkan nama besar. Namun, di sini letak tarikannya. Kesuksesan ini terlihat jelas bagi sebagian orang, tapi bagi sebagian lain tetap memicu tanda tanya. Kita akan masuk ke sisi kontra di bagian berikutnya. Tapi untuk sekarang, jangan remehkan fakta. Gibran adalah wakil presiden muda dengan visi yang jelas, yang mampu bergerak cepat, membuat keputusan, dan mengeksekusi ide yang bisa mengubah landscape kepemimpinan Indonesia. Brutal mungkin bagi mereka yang tidak siap melihat pemimpin muda mengambil alih panggung politik. Tapi bagi mereka yang mengamati dengan jeli, ini adalah contoh nyata kesuksesan, inovasi, dan keberanian. Tapi mari kita hadapi fakta lain.
tidak semua orang memandang Gibran sebagai sosok visioner dan sukses murni. Ada sisi yang dipertanyakan, apakah kesuksesan ini sepenuhnya bersih atau ada strategi tersembunyi yang kontroversi. Kritik publik menyoroti kemudahan aksesnya ke posisi politik. Anak presiden menjadi wakil presiden di usia muda. Apakah ini bukti kemampuan luar biasa atau manuver politik yang licik? Banyak yang mempertanyakan apakah jalur karirnya terlalu mulus untuk ukuran orang biasa. Selain itu, berbagai keputusan bisnis dan politiknya juga memicu pro dan kontra. Ada tudingan nepotisme, penggunaan jaringan politik untuk kepentingan pribadi, hingga kritik terhadap transparansi dan etika kepemimpinan. Brutalnya, beberapa pihak menilai apa yang terlihat sebagai inovasi dan keberanian bisa saja topeng dari strategi yang menguntungkan dirinya sendiri. Dan yang paling menusuk, masyarakat dipaksa bertanya, apakah kita menilai Gibran dari pencapaian atau dari cara dia mencapainya? Kesuksesan bisa jadi nyata, tapi jika prosesnya dipenuhi kontroversi, akankah kita tetap menilainya positif? Di sisi lain, Gibran terlihat seperti simbol di 5 generasi baru. Sosok muda, cerdas, penuh energi, tapi juga kontroversi. Kadang sulit dibaca motivasinya. Brutal, ya. Provokatif, pasti. Dan inilah yang membuat sosoknya menarik sekaligus memecah opini publik. Pertanyaannya yang harus dipikirkan setiap penonton, apakah Gibran benar-benar licik atau kita terlalu cepat menilai tanpa melihat konteks lengkap? Dan apakah kesuksesannya bisa dilepaskan dari keberuntungan dan koneksi politiknya? Sisi kontra ini tidak hanya menimbulkan kritik, tapi memaksa kita berpikir lebih dalam, karena di balik kesuksesan muda dan sorotan media ada pertanyaan moral yang tak bisa dihindari. Apakah semua yang terlihat cemerlang itu benar-benar bersih atau hanya ilusi kesuksesan yang dibalut strategi tersembunyi? Sampai di sini kita sudah melihat dua wajah. Gibran dari sisi yang pro, yang memandangnya sebagai pemimpin muda yang sukses dan visioner, dan dari sisi kontra yang menyoroti strategi licik, nepotisme, dan kontroversi. Sekarang mari kita gabungkan perspektif ini, karena disinilah kebenaran mulai kompleks. Pertama, sisi pro menekankan fakta. Gibran berhasil menempati posisi wakil presiden di usia muda, membawa ide-ide segar dan menunjukkan keberanian mengambil keputusan penting. Banyak program yang sukses dan menarik perhatian generasi muda. Bagi sebagian orang, ini bukti kerja keras, inovasi, dan kemampuan memimpin. Namun, sisi kontra tidak bisa diabaikan. Kesuksesan itu tidak datang di ruang hampa. Ada keuntungan status, jaringan politik, dan akses yang tidak dimiliki kebanyakan orang. Beberapa keputusan bisnis dan politiknya memicu tanda tanya tentang etika dan transparansi. Brutalnya, apa yang terlihat sebagai keberanian bisa saja juga strategi yang menguntungkan dirinya sendiri, bukan hanya negara. Disinilah dilema muncul. Apakah kita menilai hasil atau proses? Apakah kesuksesan itu cukup jika cara menyapainya kontroversi? Penonton, perhatikan ini. Manusia bukan hitam putih. Kesuksesan bisa nyata, tapi metode bisa dipertanyakan. Keberanian bisa sejati, tapi kadang diselimuti oportunisme.
Brutalnya lagi, Gibran bukan sekadar individu, dia simbol dari generasi muda di panggung politik nasional. Kesuksesannya menjadi cermin, sebagian melihat sebagai inspirasi, sebagian merasa curiga, dan kita sebagai publik dipaksa menilai dengan kritis, memisahkan fakta dari opini, prestasi dari strategi tersembunyi. Disinilah pelajaran paling tajam. Tidak ada kepemimpin tanpa kontroversi, tidak ada sukses tanpa pertanyaan moral, dan tidak ada figur publik tanpa dilema. Memahami Gibran berarti belajar melihat dualitas, memaksa diri berpikir dari dua sisi, dan menyadari bahwa kebenaran jarang sederhana. Sekarang, tarik nafas dan renungkan. Sepanjang video ini, kita telah melihat dua wajah Gibran Rakabuming Raka. Sisi yang sukses, berani, dan visioner. Dan sisi yang kontroversi, penuh strategi, dan dipertanyakan motifnya. Pertanyaannya sederhana. Apakah kita menilai seseorang dari hasil atau dari cara mereka mencapainya? Apakah kesuksesan Gibran murni karena kemampuan atau ada campur tangan keberuntungan dan koneksi yang tak dimiliki oleh orang lain? Brutalnya, kebenaran jarang hitam putih. Kita bisa kagum pada prestasinya, tapi tetap skeptis pada prosesnya. Kita bisa menghormati keberaniannya, tapi tetap bertanya-tanya apakah strategi itu bersih atau licik. Dan disinilah pelajaran penting untuk kita semua. Menilai pemimpin berarti menilai manusia seutuhnya, prestasi, metode, moral, dan konteks. Tidak ada pemimpin yang sempurna, dan setiap kesuksesan selalu menyimpan pertanyaan. Akhirnya, Gibran bukan hanya tentang dirinya sendiri. Ia simbol generasi baru di panggung politik Indonesia, penuh energi, kontroversi, dan memaksa kita berpikir kritis. Dan sebagai penonton, kita dihadapkan pada pilihan. Apakah kita melihatnya sebagai wakil presiden muda yang sukses dan visioner, atau kita skeptis, menaruh tanda tanya, dan menilai strategi serta motif di balik kesuksesannya? Brutal, ya. Provokatif, pasti. Tapi itulah kunci untuk memahami figur publik. Tidak menerima apa adanya, tapi berpikir, menilai, dan menarik kesimpulan sendiri. Sekarang pertanyaannya untuk kalian, setelah melihat sisi pro dan kontra, apakah Gibran benar-benar sukses atau licik terselubung? Jawabannya terserah pada kalian, tapi ingat, pertanyaan ini akan terus menggantung di benak kita, memaksa refleksi dan membentuk cara kita menilai pemimpin di masa depan.